Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sharing on me, hari ini kita akan latihan soal bela negara. Kita mulai soal yang pertama. Masyarakat Bandung rela membakar rumah dan bangunan di sekitarnya demi melakukan perlawanan kepada penjajah. Pesan moral di balik tindakan yang dilakukan masyarakat Bandung adalah: A. Masyarakat Bandung tidak memiliki pilihan selain menyerah. B. Perjuangan harus dilakukan demi kepentingan diri dan kelompoknya. C. Setiap orang akan berjuang melalui berbagai cara demi melawan kaum penjajah. D. Membakar rumah merupakan wujud kekecewaan masyarakat Bandung terhadap pemerintah. E. Menunjang tinggi semangat bela negara pada zaman modern. Kalau kita lihat secara sekilas, soal ini seperti nalar aja ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kita tidak tahu teorinya, maka kita bingung buat menalar. Jadi kita tahu dulu cerita Bandung Lautan Api itu seperti apa. Seperti materi yang sudah di-share di kelas Sharing on Me pada tanggal 24 Maret 1946, untuk mencegah sekutu Danica menguasai Bandung, Komandan Divisi 3 Siliwangi Aha Nasution bersama pemuda mengambil inisiatif untuk mengosongkan kota Bandung dan membakar seluruh kota beserta infrastruktur penting pemerintah ataupun militer. Jadi tujuan mereka membakar adalah mereka mau mencegah sekutu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu setiap orang akan berjuang melalui berbagai cara demi melawan kaum penjajah. Nah, kenapa enggak A? A. Masyarakat Bandung tidak memiliki pilihan selain menyerah. Tidak ya teman-teman, mereka tidak menyerah. Kemudian B. Perjuangan harus dilakukan demi kepentingan diri dan kelompoknya. Tidak, mereka bukan sedang memprioritaskan Bandung saja, mereka sedang melawan sekutu itu demi Indonesia gitu. D. Membakar rumah merupakan wujud kekecewaan masyarakat Bandung terhadap pemerintah. Tidak, memang zaman sekarang yang ngebakar-bakaran. Tidak ya teman-teman. Yang E. Menunjang tinggi semangat bela negara pada zaman modern. Bukan, dia kan terjadinya pada tahun 1946, bukan zaman modern. Soal nomor 2. Bang MTB Downhill Putri Tiara Andini Prestika mengalami cedera patah tulang kelingking kiri saat latihan sehari sebelum tampil di SEA Games 2019 lalu. Meski dalam kondisi cedera, Tiara tetap menorehkan prestasi gemilangnya dengan meraih medali perak. Hal ini merupakan bentuk penerapan bela negara dari segi A. Kesadaran berbangsa dan bernegara. B. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. C. Pancasila. D. Cinta tanah air. E. Kemampuan bela negara. Sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu nilai-nilai bela negara itu ada apa saja ya teman-teman. Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua ada kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga ada yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Cinta tanah air itu apa? Yaitu perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara. Bangga dan cinta telah menjadi bagian dari NKRI sehingga dengan sepenuh hati rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sedangkan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah memiliki arti sebagai individu kita hidup dan terikat dalam kaidah dan undang-undang NKRI sehingga harus mempunyai sikap dan perilaku untuk bertindak dan rela berkorban. Kemudian yakin kepada Pancasila adalah keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, karena sebagai ideologi negara nilai Pancasila menjadi sumber cita-cita hidup. Sedangkan rela berkorban adalah rela berkorban demi bangsa dan negara adalah kerelaan berkorban dan mengabdi tanpa pamrih terhadap tanah air dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan NKRI. Di soal ini Tiara Andini walaupun sudah cedera patah tulang, dia tetap rela aja berkorban tanpa pamrih untuk menorehkan prestasi gemilang. Dia tetap bertanggung jawab, dia tetap ikut lomba. Jadi ini adalah jawabannya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, kenapa tidak yang kesadaran berbangsa dan bernegara, yang A? Contoh soalnya kalau kesadaran berbangsa dan bernegara itu seperti ini misalnya. Tiara Andini mewakili Indonesia karena adanya kesadaran yang muncul dari dirinya. Nah, itu hal ini merupakan titik-titik itu berarti dia memiliki sifat kesadaran berbangsa dan bernegara karena dia ada kata-kata kesadaran. Nah, kalau Pancasila itu berarti ada cita-cita, ideologi ya. Nah, kalau soalnya kenapa bukan cinta tanah air? Jawabannya, contoh soalnya kalau cinta tanah air misalnya
Andini bangga menjadi orang Indonesia karena kebanggaannya dia menggunakan batik ketika melaksanakan perlombaan. Itu bisa contoh dari cinta tanah air, dia mewakili Indonesia gitu ya teman-teman. Kalau dia mewujudkan cita-cita berarti dia mengamalkan nilai yang yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, soal selanjutnya, bangsa Indonesia berjuang agar bisa terbebas dari belenggu penjajahan. Terjadinya insiden di Bandung, Jogja, dan Semarang pada awal kemerdekaan menunjukkan wujud A. Perjuangan menjaga kehormatan bangsa Indonesia. B. Keberanian pemuda Indonesia menunjukkan kekuatan bangsa. C. Solidaritas dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. D. Protes bangsa Indonesia terhadap pemerintah. E. Mencapai kemerdekaan dari penjajah. Ini soalnya adalah awal kemerdekaan, berarti kita sudah merdeka. Berarti yang E salah ya teman-teman, bukan. Karena E adalah mencapai kemerdekaan, sedangkan soalnya kita sudah awal kemerdekaan. Yang D, protes bangsa Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda dalam mengatur negara. Tidak ya teman-teman, ini biasanya pada saat menuju kemerdekaan. Yang C, solidaritas dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Ini soalnya kan bisa terbebas dari belenggu penjajahan, terjadinya insiden di Bandung, Jogja, berarti bukan dunia ya, berarti ini nasional sifatnya. Kemudian yang B, keberanian pemuda Indonesia menunjukkan kekuatan bangsa Indonesia. Tidak ya teman-teman, kita bukan negara yang suka menunjukkan kehebatan gitu, nggak boleh ya. Kemudian A, perjuangan menjaga kehormatan bangsa, karena kita kan sudah merdeka nih, tapi masih ada beberapa negara yang ingin mengambil kembali kemerdekaan kita. Jadi untuk menjaga kehormatan tersebut, maka terjadi insiden Bandung Lautan Api, kemudian ada terjadi insiden di Jogja dan Semarang. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Soal selanjutnya, pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal, merupakan contoh implementasi wawasan Nusantara dalam A. Kehidupan politik, B. Kehidupan pertahanan dan keamanan, C. Kehidupan ekonomi, D. Kehidupan bermasyarakat, E. Kehidupan sosial dan budaya. Jawaban yang tepat adalah teman-teman harus tahu dulu kenapa kita harus bela negara. Itu karena ada ancaman-ancaman yang bisa mengancam negara kita. Yang pertama ada ancaman ideologi, ancaman politik, ancaman ekonomi, dan ancaman berdimensi sosial budaya. Nah, untuk mengatasi ancaman sosial budaya itu upaya mengatasinya bagaimana? Itu yang pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diimbangi dengan penguatan iman dan ketakwaan, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara gitu. Jadi makanya pentingnya pendidikan walaupun sampai ke daerah-daerah yang tertinggal. Jadi jawaban yang benar adalah yang untuk yang kehidupan politik ini contohnya bisa teman-teman baca, yaitu terorisme, KKN, isu SARA. Nah, cara mengendalikannya adalah mengembangkan demokrasi politik. Nah, nanti teman-teman bisa baca untuk ancaman-ancaman yang lainnya ya teman-teman. Soal selanjutnya, kapal ikan asing dilaporkan kembali memasuki perairan Natuna untuk melakukan penangkapan ikan. Aksi kapal ikan asing yang mengambil ikan di perairan Indonesia ini dilaporkan oleh nelayan Kabupaten Natuna. Aksi pencurian ikan di perairan Indonesia ini termasuk jenis ancaman apa dalam bela negara ya? Nah, kita harus tahu dulu ini jawabannya C teman-teman, yaitu non-tradisional. Jadi ancaman itu ada dua, ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional. Kalau ancaman tradisional itu adalah konsepsi keamanan yang lebih ditekankan pada kepentingan keamanan yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah. Dalam menjaga keamanan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah, kebijakan pertahanan Indonesia tetap mengacu pada prinsip sebagai bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan, yaitu mengutamakan tindakan pencegahan dengan mengoptimalkan upaya diplomatik. Jadi ancaman tradisional itu misalnya ancaman dari negara lain yang sifatnya berupa militer, agresi atau invasi, misalnya negara lain mengajak perang. Nah, biasanya Indonesia itu lebih suka diplomasi dulu, kalau memang tidak bisa diatasi baru gencatan militer. Itu ancaman tradisional. Sedangkan non tradisional adalah yang non-militer, contohnya perompakan, illegal logging, human trafficking, narkotika, dan pembajakan. Jadi tadi kasus tadi adalah
pengambilan ikan kan, ikan asing. Dia bukan militer, tapi dia mengganggu keamanan negara kita karena dia mengambil sumber daya alam yang kita punya. Oke, baik. Demikian latihan soal hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.